Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab dengan metode BGA, baca dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada yang menyaksikan siaran online ini, kiranya kita boleh diberkati dan lebih lagi mencintai firman Tuhan, lebih lagi semangat untuk baca firman Tuhan. Dan di tengah situasi yang ada saat ini, saya juga terus berdoa dan berharap kiranya saudara sekalian tetap berada di dalam lindungan kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan memulai pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini atau BGA kita. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa dan kita menaikkan pujian terlebih dahulu ya kepada Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan satu pujian dari buku lagu PPK, Yesusku Jaminan Mulia. Seperti yang Engkau firmankan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu turut bekerja di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan Engkau juga menjanjikan bahwa rancangan-Mu dalam kehidupan kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah ingkar terhadap janji-Mu. Engkau tidak pernah ingkar terhadap kasih setia-Mu bagi kami. Meskipun kami sadar sekali
di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami sering lalai, kami sering melanggar apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, selalu menarik kami untuk kembali kepadamu. Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga melalui itu juga boleh menolong kami untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, boleh menolong kami untuk kembali mengingat dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali juga boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Dimanapun saat ini kami jemaat-Mu yang menyaksikan siaran online ini, kami memohon kuasa Roh Kudus mula yang berbicara kepada setiap kami, boleh memberkati kami. Firman Tuhan yang akan kami bahas bersama-sama, biarlah itu boleh memberkati kami, boleh mengubah kehidupan kami, bukan hanya sekedar menambah wawasan pengetahuan kami semata, tetapi juga boleh menambah pengenalan kami akan Tuhan, sehingga kami lebih siap lagi untuk mencintai firman Tuhan. Kami lebih siap lagi untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk waktu pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sajalah yang memimpin dan beracara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan memulai BGA kita pada malam hari ini, dan yang akan menjadi tema untuk pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, kita akan membahas satu kitab di dalam Perjanjian Lama tentang seorang nabi, dan juga nanti beberapa waktu ke depan kita akan membahasnya lagi bersama-sama. Dan kita akan memulai di dalam dari pasalnya yang pertama terlebih dahulu, yaitu di dalam kitab Yunus. Ya, kita akan melihat Yunus 1. Yunus 1. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya juga ya. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama perikop ini terlebih dahulu, baru kita akan gali bersama-sama ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring ke situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang?
Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan janji nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu kisah yang mungkin sudah sering sekali kita dengarkan juga ya, tentang Yunus, bagaimana ia melarikan diri dari panggilannya. Ia melarikan diri untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dari Yunus kita belajar ya, apakah kita bisa lari dari Tuhan? Nah, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang berencana untuk meninggalkan Tuhan, sedang berencana untuk lari dari panggilan Tuhan. Mungkin juga ada teman-teman yang sedang menggumuli akan panggilannya menjadi seorang hamba Tuhan, dan apakah juga sedang berencana untuk meninggalkan panggilan tersebut, melarikan diri dari panggilan tersebut. Nah, mungkin Yunus inilah yang menjadi jawaban daripada pergumulan kita, ya, boleh menjadi satu pembelajaran bagi kita. Nah, sebagai langkah pertama dari BGA adalah apa yang kubaca. Jadi di BGA itu ada 3 langkah: apa yang kubaca, apa pesan yang kudapat, dan apa responku. Nah, jadi yang pertama, apa yang kubaca. Jadi terlebih dahulu kita mencoba melihat yang bagian Alkitab yang sedang kita baca ini apa sih, gitu ya. Kalau kita melihat terlebih dahulu perikop ini ya, kita melihat terlebih dahulu perikop ini. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan berfirman kepada Yunus. Kita bisa melihat di ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, ya. Tuhan berfirman kepada Yunus. Kemudian yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yunus. Justru respon daripada Yunus adalah Yunus malah pergi atau lari ke Tarsis di ayat yang ketiga. Yunus lari, dan kemudian Tuhan menurunkan angin ribut di ayat yang keempat. Nah, kemudian karena angin ribut yang diturunkan oleh Tuhan tersebut membuat awak kapal, para penumpang di kapal tersebut ya, berteriak minta tolong kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Bahkan mereka membuang semua muatan, barang-barang muatan yang ada di kapal mereka ke laut. Di ayat yang kelima bagian A. Nah, kemudian ketika badai sedang berlangsung, Yunus
Yunus justru sedang tertidur. Kita bisa melihat bagaimana Yunus memang benar-benar mau melupakan, seolah-olah mau melupakan akan panggilan Tuhan, perintah Tuhan kepadanya ya. Nah, kemudian dia dibangunkan dan kemudian dibuat undi untuk mencari tahu siapakah yang menyebabkan masalah ini. Nah, jadi mereka membuat undi dan ternyata Yunuslah yang kena undi tersebut. Di ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, barulah kemudian Yunus jujur bahwa ia lari dari perintah Tuhan. Nah, kemudian ketika mereka sudah tahu bahwa Yunus yang ternyata yang menyebabkan semua masalah ini, kemudian orang-orang mulai takut, gitu ya. Kemudian mereka meminta pendapatnya apa yang harus dilakukan. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dan kemudian yang akhirnya yang terjadi adalah karena badai tidak juga reda-reda, maka Yunus dibuang ke laut. Nah, kemudian setelah itu badai reda dan orang-orang menjadi sangat ketakutan, sehingga mereka memberikan persembahan dan membuat nazar gitu ya. Dan kemudian bagian terakhir dari perikop ini adalah akhirnya Tuhan menyatakan belas kasihnya kepada Yunus melalui seekor ikan besar, dan di ayat yang ke-17 mencatat Yunus di perut ikan. Nah, inilah awal mulanya bagaimana Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, kita akan mencoba melihat terlebih dahulu apa yang sedang kita baca ini ya. Kitab Yunus sendiri memiliki tujuan yang sangat indah ya. Jadi kitab ini ditulis untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Kira-kira siapa orang yang tidak layak dikasihi itu? Ya Yunus tadi ya, yaitu udah langgar firman Tuhan, tetapi justru Tuhan masih menyatakan belas kasihnya kepada Yunus. Dan kemudian yang kedua adalah orang Niniwe. Kita akan melihat bersama-sama ya. Nah, ini adalah tujuan dari penulisan kitab Yunus ya, menyatakan belas kasihan Allah atas orang-orang yang tidak layak dikasihi. Nah, siapa Yunus? Yunus adalah seorang nabi. Jadi nabi itu adalah juru bicaranya Tuhan kepada umat, yang mewakili Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Nah, tetapi yang kita lihat dari kehidupan Yunus, yang ternyata sebenarnya dia adalah juru bicaranya Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, justru ia enggan untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut kepada bangsa Niniwe. Awal mula dari pasal yang kita baca ini adalah datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Ya, di ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Yunus bin Amitai untuk pergi ke Niniwe. Pertanyaannya, kenapa nih Yunus enggan pergi ke Niniwe? Jadi kenapa dia tidak mau menyampaikan perintah Tuhan? Nah, apa yang melatar belakanginya gitu ya? Perintah Tuhan bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe bukanlah perintah yang mudah sebetulnya untuk dilakukan oleh Yunus. Ya. Tetapi sekali lagi mengingat tugas Yunus adalah seorang nabi. Tugas Yunus adalah menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi kenapa Yunus begitu enggan untuk pergi? Jadi Niniwe ini merupakan bagian dari bangsa Asyur. Nah, kalau kita sering mendengar atau membaca di dalam Alkitab tentang bangsa Asyur, mereka ini adalah musuh dari bangsa Israel. Ya, mereka sering melawan bangsa Israel, dan bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang sangat jahat, bangsa yang sangat kejam, tidak mengenal belas kasihan terhadap siapapun. Nah, jadi bagaimana Yunus bisa dengan rela hati pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang jahat ini, kepada musuh bangsanya? Dan sampai Tuhan itu mengatakan di ayat yang kedua ya, bahwa kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Jadi bangsa ini sudah parah banget gitu, sudah sangat parah kejahatannya. Bahkan di sana dikatakan
saking jahatnya, mereka tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Coba. Bukan berarti tangan kiri mana, tangan kanan mana secara harfiah, ya enggak. Tetapi ini adalah gambaran bagaimana mereka tidak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah. Artinya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak lagi mengenal kebenaran. Kebenaran itu serba relatif bagi mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Serba kompromi. Bagaimana jahatnya bangsa ini? Dan menurut Yunus, bangsa Niniwe ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu, ia tidak mau taat terhadap perintah Tuhan untuk pergi memperingati bangsa itu untuk bertobat. Sebab ia tahu bahwa nanti ketika ia akan menyampaikan berita pertobatan, mereka akan bertobat, maka Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan tidak akan menyatakan murkanya kepada bangsa tersebut. Karena Yunus sudah tahu dan mengenal siapa Allah yang ia sembah, Allah yang penuh belas kasih. Dan tetapi menurut Yunus, bangsa Niniwe itu, penduduk Niniwe tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang yang tidak kita sukai, kepada orang yang menyebalkan, kepada orang yang mungkin pernah berbuat jahat kepada kita, dan kemudian Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Tuhan menyuruh kita untuk berbagi kasih kepada mereka. Ya, hal yang sangat berat untuk dilakukannya. Jadi Yunus mungkin cukup mewakili perasaan yang terkadang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kemudian yang menarik bagaimana Yunus itu melarikan diri dari Tuhan ya. Kita tadi sudah baca bagaimana ia melarikan diri, ia turun ke Yakov, kemudian hendak melarikan diri ke Tarsis. Dan kita sudah tahu semua bagaimana Yunus ini sudah bertekad untuk melarikan diri dari Tuhan, sehingga ia bahkan rela dibuang ke laut, hanya supaya dia tidak pergi ke Niniwe untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Jadi ia sudah berbulat hati, sudah bertekad untuk melarikan diri, untuk tidak taat kepada Tuhan. Ia tidak peduli lagi dengan tugasnya sebagai seorang nabi yang seharusnya menyampaikan firman Allah kepada siapapun sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana ketidaktaatan Yunus akhirnya menyebabkan hukuman Allah bagi Yunus. Bagaimana Allah begitu hebat menghukum Yunus, angin badai yang cukup dahsyat, dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Bahkan dia rela. Mungkin sebelum dibuang ke laut itu, kalau kita baca di perikop ini, sebenarnya Yunus punya kesempatan untuk memohon belas kasih Tuhan, memohon pengampunan atau bertobat. Ya, bagaimana para awak kapal itu masih terus berusaha untuk mendahului kapalnya, ayat yang ke-13. Tetapi pada akhirnya ketika badai itu tidak bereda juga, akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Karena itu adalah pilihan terakhir mereka rasa. Ya. Dan akhirnya ketika Yunus sudah dilempar ke laut dan laut berhenti mengamuk. Dan kemudian atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus, dan ia ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang kita baca ini, kisahnya ini seperti ini, latar belakangnya seperti ini, bahwa ternyata
ketidaktaatan yang dilakukan oleh Yunus, ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan, disebabkan oleh rasa tidak suka melihat orang-orang jahat mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Tidak mau melihat musuhnya, bangsa Niniwe yang jahat itu, mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Sehingga ia rela melarikan diri dari Tuhan. Ia tidak peduli lagi dengan tugasnya, panggilannya sebagai seorang nabi yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan. Nih, apa yang kubaca. Nah, kemudian langkah yang kedua daripada BGA adalah apa pesan yang kudapat. Kira-kira saudara, apa pesan yang kita dapat dari bacaan firman Tuhan ini? Dari kitab Yunus, dari kisah ini, kita belajar banyak hal sebenarnya. Dan banyak pesan yang Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah di sana kita bisa melihat tentang Allah ya, Allah yang penuh belas kasihan. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana belas kasihan Allah itu yang nyatakan kepada Yunus pada saat itu dan kepada Niniwe tentunya. Jadi Allah menyatakan kasihnya kepada semua orang, bahkan kepada orang jahat sekalipun. Nah, ini nih saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki adalah Allah yang seperti ini. Allah yang menyatakan kasih kepada semua orang, bahkan kepada orang jahat sekalipun. Nah, contohnya pada saat itu di dalam perikop yang kita baca adalah Yunus dan bangsa Niniwe. Yunus, kalau kita melihat pelanggarannya cukup fatal ya, seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Demikian juga dengan bangsa Niniwe. Kalau kita lihat dari kacamata manusia kita, bangsa itu adalah bangsa yang tidak layak mendapatkan kasih Tuhan, bangsa yang sangat jahat, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan menyatakan bahwa Ia mengasihi seluruh umat manusia. Bahkan kepada orang jahat sekalipun Ia menyatakan kasih-Nya. Hanya saja Tuhan itu menyatakan kasih-Nya dengan porsi kita masing-masing ya. Tuhan membawa kita kembali kepadanya pastinya dengan caranya Tuhan. Nah, di dalam kasusnya Yunus, saya percaya bahwa itu adalah cara yang terbaik untuk Tuhan lakukan kepada Yunus. Mungkin kalau tidak sampai ada angin ribut, dibuang ke laut dan lain sebagainya, mungkin Yunus tidak akan berbalik dan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tetapi dengan cara tersebut Tuhan pakai supaya Yunus tidak berdosa, supaya Yunus tidak lari dari panggilannya kepada Tuhan. Dan ini adalah bukti kasih Tuhan kepada Yunus. Dan Tuhan melakukannya dengan cara yang lembut dan dengan cara yang mungkin menurut kita itu sangat berat untuk dihadapi. Tetapi Tuhan punya jalannya tersendiri untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, untuk membawa kita kembali kepada-Nya. Jadi kita bisa belajar tentang Tuhan di sana. Kemudian kita juga mendapatkan satu pesan. Meskipun ya tadi kita katakan Allah penuh belas kasih, tetapi kita juga jangan lupa bahwa ketidaktaatan akan mengakibatkan hukuman. Jadi bukan berarti Tuhan itu juga kompromi dengan dosa. Tidak, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi justru Tuhan itu menghukum dosa. Sehingga kenapa Ia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menghukum dosa, untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari jerat
dosa, dari hukuman dosa kematian kekal, Tuhan mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini mati di atas kayu salib supaya dosa itu dikalahkan. Dosa yang dulu, sekarang, dan masa yang akan datang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ketidaktaatan pasti akan mengakibatkan hukuman atau pendisiplinan dari Tuhan, ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan satu pesan dari kisah Yunus ini, ya, bahwa ketidaktaatan itu bukan berarti menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Nya kepada bangsa Niniwe tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini, bahkan iblis sekalipun, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan buktinya, Yunus pada akhirnya tetap pergi juga ke Niniwe. Meskipun mungkin dengan berat hati, ia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan bukan berarti bisa menggagalkan rencana Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis sekalipun berusaha menggagalkan rencana Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak akan pernah berhasil. Kita bisa melihat kisah di dalam Alkitab, bagaimana iblis terus berusaha untuk menggagalkan rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Bagaimana ia hari demi hari menghalangi datangnya Kristus ke dunia ini. Misalnya kisah bangsa Israel di Mesir. Bagaimana Firaun membunuh semua anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Coba kita bayangkan saja bagaimana misalnya ketika semua anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel semuanya dibunuh. Berarti itu bisa menggagalkan rencana Tuhan, rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah menyelamatkan umatnya melalui Musa. Kemudian jauh setelah itu masuk di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus lahir. Bagaimana melalui Herodes iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan. Herodes memberikan titah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Bethlehem khususnya pada saat itu. Bayi laki-laki yang baru lahir dari bangsa Yahudi. Tetapi sekali lagi Tuhan menunjukkan manusia, iblis bisa merekam-rekam yang jahat untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetapi tidak akan pernah bisa. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin, ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pesan lagi, ya, yang dari perikop ini, bahwa kita itu tidak pernah bisa lari dari Tuhan. Apa sih artinya? Kita melihat dari Indonesia, apa artinya bagi kita? Bahwa sekali Tuhan memilih, itu adalah pilihan untuk selama-lamanya. Sehingga kenapa dikatakan bahwa Tuhan itu yang memegang tangan kita, bukan kita yang memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tangan kita. Karena ketika kita yang memegang tangan Tuhan, tangan kita itu bisa lelah untuk memegang, sehingga bisa lepas. Dan itu realitanya. Tetapi karena Tuhan yang memegang tangan kita, jadi meskipun tangan kita bisa lepas daripada dan lepas dari tangan Tuhan, tangan kita lepas dari pegangan kita, tangan Tuhan
tidak pernah lepas untuk memegang tangan kita. Jadi sekali Tuhan menyelamatkan, sekali Tuhan memilih, maka itu adalah pilihan untuk selamanya. Hanya saja cara Tuhan memegang tangan setiap anak-anaknya itu pasti berbeda-beda ya. Setiap porsi daripada kita, Tuhan tahu kesanggupan, kemampuan daripada setiap kita. Mungkin ada yang dipegang dengan lembut, tetapi mungkin ada yang begitu dipegang dengan keras, gitu ya. Mungkin saking kuatnya ingin lari daripada Tuhan, sehingga dengan terpaksa harus dipegang dengan erat, dan mungkin kalau bisa diseret gitu ya, seperti Yunus sampai dibuang ke laut. Tetapi sekali lagi, itu adalah bukti nyata dari kasih Tuhan kepada setiap kita, anak-anaknya. Kemudian kita juga mendapatkan satu pesan misi dari perikop ini untuk menyatakan kasih kepada orang lain, bahkan kepada musuh sekalipun. Nah, ini adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Ya. Jadi kita bisa melihat pesan-pesan Tuhan yang indah dari perikop ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu juga menyatakan kuasanya, ya, menyatakan belas kasihnya. Kita bisa menyimpulkan di sana bahwa ketika Tuhan menyatakan disiplinnya, di sana juga Tuhan sekaligus menyatakan pemeliharaannya. Ketika Tuhan menghalangi rencana pelarian Yunus, di sana memang ada hukuman Tuhan kepada Yunus, ada pendisiplinan kepada Yunus, tetapi di sana juga kita bisa menemukan ada pemeliharaan Tuhan kepada Yunus. Ini yang kita pegang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa meskipun terkadang kita mendapatkan disiplin dari Tuhan, tetapi ingat selalu bahwa Tuhan juga pasti akan menyatakan pemeliharaannya di dalam pendisiplinan tersebut. Ketika Tuhan mendisiplinkan kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan sudah berpaling dari kita. Tetapi justru di dalam pendisiplinan itulah bukti nyata dari kasih Tuhan, bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jadi, mari kita belajar untuk tetap setia, taat, percaya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga adalah apa responku, atau apa yang harus aku lakukan. Seperti yang sudah saya katakan di awal BGA ini beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Itulah yang disebut dengan orang yang bijaksana, melatih diri untuk melakukan firman Tuhan sehingga lebih siap sedia lagi untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan? Apa respon yang kita berikan? Nah, jadi saya berharap juga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melatih diri ya. Misalnya setelah selesai mendengar khotbah firman Tuhan setiap hari Minggu misalnya gitu ya, maka Bapak Ibu bisa merenungkan kira-kira apa respon yang saya berikan dari firman Tuhan yang saya dengarkan hari ini, sehingga dari minggu lepas minggu setiap kita mengikuti ibadah itu tidak hanya rutinitas,
Tetapi kita boleh diubahkan. Kita boleh terus mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kira-kira apa respon yang kita berikan terhadap perikop yang sudah kita baca ini. Nah, respon yang bisa kita berikan itu ada banyak bentuknya ya. Nah, kira-kira apa respon yang kita berikan? Respon yang kita bisa berikan itu ada banyak bentuknya ya. Entah itu ucapan syukur, pengakuan dosa, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, dari perikop yang sudah kita bahas ini, kira-kira apa responku? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin yang paling pertama yang kita mau berikan respon adalah tidak pernah mau lari dari Tuhan ya. Mengambil satu komitmen untuk tidak lari dari Tuhan. Jadi jangan coba-coba lah saudara ya, untuk lari dari Tuhan. Bahaya. Kalau Tuhan udah narik kembali itu agak berat sih. Ya. Dia mungkin ini respon yang kita berikan, mengambil satu komitmen untuk setia dan tidak pernah lari dari Tuhan. Kemudian mungkin respon yang kedua yang kita bisa berikan adalah ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Ya, kita bersyukur jika sampai saat ini di tengah kelemahan yang kita miliki, Tuhan terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada-Nya. Kita bersyukur jika Tuhan tidak sampai mengirimkan angin badai tersebut untuk bisa membuat kita kembali kepada-Nya. Tetapi Tuhan masih memberikan waktu kesempatan yang indah bagi kita untuk kembali kepada-Nya. Nah, kita bersyukur akan hal itu. Dan mari kita juga tidak membuang-buang waktu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin respon yang selanjutnya yang boleh kita berikan adalah pengakuan dosa ya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahwa ya terkadang dalam hidup kita seperti Yunus, lalai melakukan apa yang Tuhan perintahkan, enggan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, masih menyimpan kelemahan-kelemahan kita, masih menyimpan dosa-dosa favorit kita. Mari kita memohon pengampunan Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita. Nah, kira-kira respon apa lagi yang mau kita berikan? Mungkin kita mau belajar untuk dengan rela hati ya, mau belajar dengan rela hati untuk taat pada perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Rela taat untuk melakukan perintah Tuhan meskipun itu berat, meskipun itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana diri kita, tetapi mau belajar dengan rela hati untuk melakukannya. Jadi ini mungkin respon yang bisa kita berikan, satu komitmen, saya mau belajar untuk rela hati, taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengasihi sesama, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah BGA pendalaman Alkitab pada malam hari ini ya. Kita boleh mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita juga boleh mendapatkan atau kita boleh memberikan respon terhadap firman Tuhan yang sudah kita gali bersama-sama pada malam hari ini. Kita belajar memang benar bahwa ketidaktaatan pasti akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tetapi kita juga belajar bahwa di dalam hukuman Tuhan tersebut, kasih Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita nyata. Tuhan begitu mengasihi kita
Dan marilah kita tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita tersebut. Dan biarlah firman Tuhan ini, pendalaman Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh lebih lagi mencintai firman Tuhan, lebih mau lagi membaca firman Tuhan, ya. Mari kita mengakhirinya di dalam doa, dan kita juga terus berdoa, terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyatakan perlindungannya bagi kita semua di tengah situasi saat ini. Kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita semua tetap berserah kepada Tuhan. Dan di dalam situasi dimulainya kembali normal, kembali mulai secara perlahan segala aktivitas dikembalikan seperti biasa secara perlahan oleh pemerintah. Kita berdoa biarlah setiap kita masyarakat Indonesia boleh juga dengan taat memperhatikan setiap protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah, menjaga dan dengan disiplin melakukan setiap himbauan-himbauan dari pemerintah. Ya, mari kita menundukkan kepala kita mengakhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu. Dan Engkau memberikan kami kembali satu pesan yang indah, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Meskipun di dalam kelemahan kami, di dalam ketidaktaatan kami, sering sekali menyakiti hati Tuhan, gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki, gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tetapi sampai saat ini Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau terus mengasihi kami, bahkan melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Inilah kami juga Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni kami, anak-anak-Mu yang sering sekali tidak taat terhadap kehendak Tuhan, sering sekali tidak taat terhadap perintah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang boleh terus berbicara di dalam hati kami, yang terus mengingatkan kami untuk boleh tetap setia kepada Tuhan, dan dengan rela hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk rela hati, taat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tetapi kami sadar kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Dan kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh memampukan setiap kami. Sebab kami percaya jika kami mengandalkan diri kami sendiri kami tidak mampu. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, itulah yang membuat kami bisa, itulah yang membuat kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap berserah kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap menggantungkan kepercayaan kami hanya kepada-Mu saja. Dan mungkin Tuhan jika ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, imannya sedang berada di dalam pergumulan tentang imannya kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang kembali meneguhkan imannya kepadamu ya Tuhan, sehingga ia boleh tetap setia kepadamu di dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkannya, Tuhan juga memiliki rencana yang indah di sana. Tuhan sedang menyediakan rencana yang indah di sana. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh tetap berharap dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan juga di tengah situasi dimulainya normal kembali segala aktivitas secara perlahan kembali dinormalkan, dihimbau oleh pemerintah.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah new normal ini Tuhan boleh Tuhan yang memberkati, boleh membawa kebaikan bagi pemulihan bangsa kami. Meskipun kami sadar sekali Tuhan bahwa saat-saat ini masih banyak orang-orang yang mengalami sakit atau terkena virus ini, masih terus bertambah banyak korban-korban ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang lebih mengetahui situasi keadaan yang dialami oleh bangsa kami saat ini, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyatakan kasih-Mu. Tuhan, kami menyerahkan keadaan yang ada saat ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan di tengah kebingungan, di tengah ketakutan yang kami alami, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan, dengan cara-Mu sendiri, dengan karya-Mu sendirilah yang Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Engkau yang memulihkan bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang membukakan hati nurani setiap masyarakat Indonesia. Biarlah boleh dengan taat juga melakukan segala himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Boleh taat dengan disiplin menjalankan setiap larangan-larangan atau himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga melalui hal itu juga tidak menambah jumlah korban yang terjangkit virus ini, tetapi justru boleh membawa kebaikan bagi kami masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu yang mungkin akan coba untuk memulai kembali beribadah seperti biasanya. Kiranya Tuhan yang juga boleh menyatakan kasih-Mu, melindungi setiap jemaat-Mu, dan biarlah juga gereja-gereja-Mu Tuhan boleh dengan taat melakukan setiap protokol-protokol atau himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga meskipun ibadah dilaksanakan di gereja, tetapi tidak ada yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan boleh dibebaskan dari penyakit ini. Dan kami percaya juga ya Tuhan, bahwa mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ini. Ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini. Atau mungkin ada anak-anak Tuhan yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghiburkan hati mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka melewati masa-masa duka, melewati masa-masa kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan yang menyatakan penghiburan-Mu kepada mereka, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan juga lah yang boleh memulihkan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab BGA pada malam hari ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.